Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Cipta Putri dengan NIM 2020122126. Saya dari kelas Manajemen Keuangan. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai akurasi dan kecepatan dalam konteks pengambilan keputusan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dan nantinya saya akan memberikan satu contoh dalam dunia bisnis. Jadi, akurasi berarti data atau informasi yang disajikan atau yang disampaikan harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyimpang atau tidak bias, bahkan tidak menyesatkan penggunanya. Jadi, semakin akurat data atau informasi yang disajikan atau informasi yang disampaikan, itu akan semakin bermanfaat bagi para penggunanya, terutama bagi para pengambil keputusan. Lalu, kecepatan. Jadi, kecepatan di sini mengarah kepada kecepatan waktu, di mana kecepatan waktu memiliki beberapa dimensi, diantaranya kekinian, volatilitas, dan timelines. Yang pertama yaitu kekinian. Kekinian di sini berarti sejauh mana data tersebut terus up to date. Lalu untuk volatilitas adalah sejauh mana data tersebut valid, dan untuk timelines berarti rata-rata usia data dalam sumber. Jadi kecepatan waktu di sini adalah kemampuan menyajikan informasi pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga mampu menutup peluang bagi pesaing untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ya, jadi akurasi dan kecepatan dalam konteks pengambilan keputusan itu sangat penting. Contohnya dalam hal analisis data real time. Jadi, dalam era digital ini, bisnis akan mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang besar itu secara real time. Maka kecepatan dalam menganalisis data ini sangat penting agar bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cepat. Contoh yang kedua adalah supply chain management. Jadi dalam manajemen rantai pasokan, kecepatan informasi ini sangat penting untuk mengoptimalkan proses logistik. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai penggunaan teknologi dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, dan nantinya saya akan memberikan satu contoh di bidang keuangan. Jadi, memang benar bahwa penggunaan teknologi itu dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya, penggunaan teknologi yang dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan adalah penggunaan algoritma yang dapat menyajikan data secara objektif. Jadi, algoritma ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data historis tentang kinerja saham, tren pasar, dan indikator lainnya. Jadi, dengan mempertimbangkan data ini, algoritma dapat memberikan rekomendasi investasi yang didasarkan pada pola dan fakta yang teridentifikasi. Nah, pengambilan keputusan melalui analisis data ini dapat mengurangi bias yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan manusia. Salah satu contoh di bidang keuangan adalah penggunaan algoritma dan teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi, keputusan investasi itu seringkali dipengaruhi oleh bias manusia, di antaranya bias konfirmasi, bias availabilitas, atau bias overconfidence. Namun, dalam perkembangan teknologi saat ini, maka bias-bias tersebut bisa dikurangi. Nah, untuk contoh yang kedua, selain penggunaan algoritma, yaitu ada penggunaan teknologi keuangan pada masa kini, yaitu robo-advisor, di mana robo-advisor ini juga bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Jadi, robo-advisor di sini merupakan sebuah platform yang menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan
untuk memberikan rekomendasi investasi pada profil resiko dan tujuan investasi individu. Oke, baik. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu saya akan membahas decision matrix mengenai keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis atau untuk memperluas dan memperbesar bisnis. Jadi, di sini ada 5 kriteria dan 5 alternatif yang harus disajikan. Untuk kriterianya ada masing-masing bobot yang berbeda. Kriteria yang pertama yaitu keahlian industri dengan bobot 20%. Kriteria yang kedua yaitu jaringan dan koneksi dengan bobot 15%. Kriteria yang ketiga ada sumber daya keuangan dengan bobot 20%. Lalu ada nilai tambahan dengan bobot 15%. Dan kriteria yang kelima ada reputasi dan rekam jejak dengan bobot 20%. Nah, masing-masing bobot ini memiliki nilai cakupan atau memiliki kriteria yang berbeda. Yang pertama, keahlian industri saya memilih bobot 20%. Dikarenakan kita harus memilih investor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam industri kita. Jadi, mereka harus bisa memahami pasar, persaingan, dan tren terkini dalam industri tersebut. Lalu, kriteria yang kedua yaitu jaringan dan koneksi dengan bobot 15%. Nah, saya memilih bobot 15% dengan alasan bahwa investor itu harus memiliki jaringan yang luas atau koneksi yang kuat yang nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bisnis kita. Dan tujuan memiliki jaringan yang luas atau jaringan yang besar yaitu untuk membantu memperluas jaringan bisnis kita yang nantinya juga akan dapat membuka peluang baru dan dapat menghubungkan bisnis kita dengan mitra yang memiliki potensial. Lalu kriteria yang ketiga mengenai sumber daya keuangan dengan bobot 20%. Hal itu dikarenakan kita harus bisa memastikan bahwa investor harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung rencana ekspansi kita. Nah, tidak hanya itu, namun investor juga harus memiliki kapasitas untuk menyediakan modal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis kita juga. Lalu kriteria yang keempat adalah nilai tambahan dengan bobot 15%. Nah, alasannya karena kita harus mempertimbangkan investor yang dapat memberikan nilai tambahan selain modal finansial. Mereka juga harus bisa memberikan pengetahuan secara strategis, lalu bimbingan manajemen juga, atau akses ke sumber daya lain yang dapat membantu bisnis kita dapat berkembang. Lalu kriteria yang kelima yaitu mengenai reputasi dan rekam jejak dengan bobot 20%. Hal ini dikarenakan untuk meninjau sejauh mana pengalaman investor. Oke, baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.